Perkenalkan, nama saya Franklin Nathaniel Sepang, NIM 1702331, kelas 6 TLAD 4, mata kuliah Sistem Transmisi Daya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu jurnal dengan judul Analisis Kerugian Daya pada Saluran Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV di PT PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban atau P3B, Jawa Bali Regional, Jawa Tengah, dan DIY Unit Pelayanan Transmisi Semarang. Kita masuk dalam latar belakang. Sistem kelistrikan antar pusat-pusat pembangkit dan pusat-pusat beban pada umumnya terpisah dalam ratusan bahkan ribuan kilometer. Hal ini terjadi karena beban atau konsumen terdistribusi di setiap tempat. Sementara lokasi pembangkitan umumnya terletak di pusat-pusat sumber energi atau PLTA dan di lokasi yang memudahkan transportasi bahan bakar atau PLTU yang biasanya dibangun di tepi laut. Karena itu, tenaga listrik yang dibangkitkan harus disalurkan melalui kawat-kawat saluran transmisi. Saluran-saluran transmisi membawa tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkitan ke pusat-pusat beban melalui saluran tegangan tinggi 150 kV atau melalui saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV. Trafo penurunan akan merendahkan tegangan ini menjadi tegangan subtransmisi 70 kV, yang kemudian di gardu induk diturunkan lagi menjadi tegangan distribusi primer 20 kV. Pada gardu induk distribusi yang tersebar di pusat-pusat beban tegangan diubah oleh trafo distribusi menjadi tegangan rendah 220 per 380 volt. Saluran transmisi dilihat dari jarak atau panjangnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Saluran transmisi jarak pendek atau short line adalah saluran yang panjangnya kurang dari 80 km. Yang kedua, saluran transmisi jarak menengah atau medium line adalah saluran yang panjangnya antara 80 sampai 240 km. Yang ketiga, saluran transmisi jarak jauh atau long line adalah saluran yang panjangnya lebih dari 240 km. Daya listrik akan selalu mengalir menuju beban, karena itu dalam hal ini aliran daya juga merupakan aliran beban. Beban-beban itu dipresentasikan sebagai impedan tetap atau Z, sebagai daya tetap atau S, tegangan atau V, ataupun arus I yang tetap, yang lazim. Pembebanan dipilih menggunakan tegangan yang konstan. Kita masuk dalam rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa besar jatuh tegangan yang terjadi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Unggaran sampai Pedan. Yang kedua, berapa besar kerugian daya yang terjadi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Unggaran sampai Pedan. Yang ketiga, berapa besar corona yang terjadi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Unggaran sampai Pedan. Yang terakhir, berapa besar efisiensi saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran sampai Pedan. Tujuan penelitian: mengetahui jatuh tegangan pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan, mengetahui rugi daya pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan, mengetahui besar rugi corona pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan, mengetahui efisiensi transmisi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan. Landasan teori: menaikkan daya guna saluran transmisi adalah dengan menaikkan tegangan setinggi-tinggi mungkin. Batas ketinggian tegangan transmisi pada masing-masing negara berbeda-beda, tergantung pada kemajuan teknologi tenaga listrik di negara-negara tersebut. Transmisi tegangan tinggi Indonesia pada saat ini adalah tegangan 70 kV dan 150 kV. Sedangkan untuk transmisi tegangan ekstra tinggi menerapkan tegangan 500 kV. Ada dua kategori saluran transmisi, yaitu saluran udara atau overhead line dan saluran bawah tanah atau underground. Saluran udara menyalurkan tenaga listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada tiang-tiang transmisi dengan perantara isolator-isolator. Sedang saluran bawah tanah menyalurkan listrik melalui kabel-kabel bawah tanah. Kedua saluran ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Dibandingkan dengan saluran udara, saluran bawah tanah tidak terpengaruh cuaca buruk, dan saluran bawah tanah lebih estetis karena tidak tampak. Saluran bawah tanah lebih disukai di Indonesia
terutama untuk kota-kota besar. Tetapi biaya pembangunannya lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara dan perbaikannya lebih sukar jika terjadi hubung singkat. Peningkatan tegangan pada saluran transmisi mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting. Keuntungannya sebagai berikut. Penyaluran daya yang sama arus yang dialirkan menjadi berkurang. Ini berarti penggunaan bahan tembaga pada kawat pengantar akan berkurang dengan bertambah tingginya tegangan transmisi. Luas penampang konduktor yang digunakan berkurang, karena itu struktur penyangga konduktor lebih kecil. Arus yang mengalir di saluran transmisi menjadi lebih kecil, maka jatuh tegangan juga menjadi kecil. Tegangan transmisi yang semakin besar, maka jarak bebas antar kawat pengantar harus lebih lebar. Panjang gandengan isolator harus lebih besar dan berarti meningkatkan biaya menara dan konstruksi penopang. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian PT PLN Persero Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Regional Jawa Tengah dan DIY Unit Pelayanan Transmisi Semarang. Waktu 15 Agustus sampai 24 Agustus tahun 2007. Jenis penelitian, populasi, sampel, variabel, penelitian, sumber data, teknik analisis data, analisis perhitungan daya. Itu adalah metodologi penelitian. Kita masuk dalam hasil pengujian dan pembahasan. Data-data dari saluran transmisi yang melalui daerah Unggaran sampai Pedan tanggal 15 Agustus 2007 jam 7. R atau resistan per fasa 0,0880 ohm per kilometer. D jarak atau saluran 11 meter. T atau panjang saluran 75,31 km. A atau luas penampang 327,94 mm². PR atau daya penerimaan 140 MW. Q atau daya reaktif 160 mVAR. Q atau daya reaktif 160 mVAR. V-line 517 kV. I atau arus line 267 ampere. D atau jarak ekuivalen antar kawat 1100 cm. B atau tekanan udara 758,31 mmHg. T atau suhu udara 24,3 derajat tambah 22,9 derajat sama dengan 23,6 derajat Celcius. 1011 tambah 1011 per 2 sama dengan 1011. R atau jari-jari kawat satu konduktor sama dengan 1,2 cm. F atau frekuensi sumber tenaga sama dengan 60 Hz. E atau tegangan fasa sama dengan 517 kV. Faktor udara ML adalah 1,0 untuk udara baik dan 0,8 untuk hujan. Faktor permukaan kawat M untuk kondisi permukaan kawat halus adalah 1,0, untuk kawat lilit adalah 0,83 sampai 0,87. Analisis rugi daya. A. Resistan total. R total sama dengan R kali L atau 0,0880 kali 75,31 sama dengan 6,6272 ohm. Mencari nilai reaktan adalah tetapi harus dicari lebih dahulu nilai GMD dan mencari nilai GMR. GMD sama dengan akar 3 D AB D BC D AC sama dengan akar 3 11 kali 11 kali 22 sama dengan 13,8591. GMR sama dengan penghantar yang digunakan adalah jenis DAF. Jadi DS sama dengan 0,0314 kaki. Untuk mengubahnya jadi meter maka harus dikalikan dengan 0,3048. GMR sama dengan 1,09 akar 4 DX kali D sama dengan 1,09 akar 4 0,0314 kali 0,3048
kali 0,6 kubik sama dengan GMR sama dengan 0,2324 meter. XL sama dengan 2pi 60 kali 2,10 pangkat negatif 7 kali 10 pangkat 3. IN sama dengan 13,8591 per 0,2324. XL sama dengan 0,3080 ohm per kilometer. X total sama dengan 0,3080 kali 75,31. Jadi X total sama dengan 23,1954 ohm. Impedan pada saluran transmisi Ungaran Pedan adalah merupakan saluran transmisi jarak pendek, yaitu kurang dari 80 km, sehingga pengaruh kapasitansinya sangat kecil dan bisa diabaikan. Nilai impedannya adalah sebagai berikut. Z sama dengan R tambah JX. Z sama dengan akar 6,6272 pangkat 2 tambah 23,1954 pangkat 2. Jadi Z sama dengan 24,1235 ohm. Mencari faktor daya adalah dengan cara sebagai berikut. PR sama dengan 140 MW, Q sama dengan 160 MVAR, E sama dengan akar 140 kuadrat tambah 160 kuadrat. Jadi sama dengan 212,603 MW. Jadi cos Pi sama dengan Pi per S atau 140 per 212,603. Jadi cos Pi sama dengan 0,6585. Besar tegangan kerja adalah 517 volt, sehingga tegangan penerimaan atau tegangan pada ujung beban dapat dihitung. VR sama dengan 517.000 per akar 3. Jadi sama dengan 298.490,0891 volt. Mencari tegangan pengiriman. VS sama dengan VR tambah IZ. VS sama dengan 298.490,0891 tambah 267 kali 24,1235 sama dengan 304,931,0636 volt. Mencari besarnya jatuh tegangan sama dengan VS VR per VR kali 100%. Jadi mencari besarnya jatuh tegangan sama dengan 304.931.0636 sampai kurang 298.490,0891 per 298.490,0891 kali 100% sama dengan 2,16%. Rugi daya pada kawat pengantar dapat dicari seperti berikut. 1. P sama dengan 3 kali I2 kali R. Jadi sama dengan 3 kali 267 pangkat 2 kali 6,6272 sama dengan 1417.339,382 watt. Rugi corona. Kepadatan udara relatif sama dengan 0,386 B per 273 tambah T. 0,386 kali 758,31 per 273 tambah 23,6 derajat sama dengan 0,9869. Daya pengiriman dapat dicari dengan sebagai berikut. PS sama dengan PR tambah P rugi sama dengan 140.000.000 tambah 2.756.777,168. Jadi PS sama dengan 142.756.777,168 watt. Efisiensi transmisi dapat dicari seperti berikut. Efisiensi sama dengan PR per PS kali 100%. Jadi 140.000.000 per 142.756.777,168
kali 100%. Jadi efisiensi sama dengan 98,07%. Jatuh tegangan yang terjadi pada jam 7 WIB masih dikatakan kecil karena hanya 2,16%. Hal ini disebabkan karena jarak saluran pendek yaitu 75,31 km, sehingga besar resistan pada kawat pengantar tidak begitu besar. Sedangkan efisiensi transmisi hampir mendekati 100%, yaitu 98,07%. Artinya kerugian daya yang terjadi yaitu sebesar 2.756.777,168 watt. Masih dalam batas normal dan semua ini dipengaruhi oleh besarnya arus dan resistan kawat pengantar yang tidak begitu besar. Kerugian corona dalam persen dari rugi daya sebagai berikut. P corona total per rugi daya total kali 100% atau 1.397.347.786 per 2.756.777,168 kali 100%. Jadi sama dengan 50,76%. Kerugian corona yang terjadi pada Rabu 15 Agustus 2007 jam 7 adalah 1.399.437,768 watt. Sedangkan kerugian daya yang terjadi adalah sebesar 2.756.777,168 watt. Sehingga kerugian daya yang diakibatkan oleh faktor corona adalah 50,76%. Sedangkan sisanya adalah kerugian yang diakibatkan oleh faktor lain. Misalnya rugi yang diakibatkan oleh pengantar faktor alam, kekotoran isolator, dan lain-lain. Perhitungan dilakukan sampai tanggal 24 Agustus 2007 pada 3 waktu tertentu, yaitu pada jam 7, pada jam 13.00 dan pada jam 18.00. Jadi kesimpulan dalam jurnal yang saya bawakan pada saat ini yaitu: pertama, jatuh tegangan yang terjadi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi Ungaran Pedan masih sangat kecil sekali karena masih di bawah standarnya, yaitu maksimal 5% untuk batas atas dan maksimal 10% untuk batas bawah. Jatuh tegangan yang terbesar terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2007 jam 13.00 sebesar 3,68%, dan yang terkecil terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 2007 jam 07.00 sebesar 1,64%. Yang kedua, kerugian daya pada pengantarnya untuk saluran transmisi dengan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan masih sangat kecil, sehingga tidak perlu adanya penggantian atau perbaikan alat dan bahan pada saluran tersebut. Kerugian daya terbesar tersebar adalah terjadi pada hari Rabu 15 Agustus jam 18.00 sebesar 6.179.710.62 watt, dan kerugian daya terkecil adalah terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2007 jam 7 sebesar 2.756.777,168 watt. Hal ini banyak dipengaruhi oleh arus panjang saluran dan resistan pengantarnya. Kerugian daya yang diakibatkan oleh corona yang paling besar adalah terjadi pada hari Selasa 21 Agustus 2007 dan hari Jumat 24 Agustus 2007, yaitu sebesar 1.440.538,31 watt. Sedangkan kerugian daya terkecil akibat corona terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 2007 jam 07.00, yaitu sebesar 1.363.910,815 watt. Nilai efisiensi transmisi pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran Pedan masih sangat baik sekali karena rata-rata mendekati 100%. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian kerugian daya saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV adalah sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu dalam meneliti kerugian daya pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV, sebaiknya dalam pengambilan data diambil data untuk beberapa bulan, sehingga dapat dilihat secara detail penurunan dan kenaikan kerugian daya yang terjadi. Maka untuk pengambilan tindakan akan lebih efektif. Demikianlah jurnal yang saya bawakan pada saat ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan lainnya,
Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.